Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Lani Fitriani. Sekarang Ibu akan melanjutkan video kedua untuk pembahasan soal UTS Fisika kelas 10 gitu ya. Tunjuknya sama, kalian tinggal harus nonton video ini sampai selesai agar mengerti gitu ya. Kemudian absensinya tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar. Dan jika kalian masih bingung, kalian silahkan bertanya kepada Ibu, tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Lanjut ke nomor 5. Dengan menggunakan aturan angka penting, hitunglah yang A 4,578 dikurangi 2,31, yang B 0,0013 kali 210,5 gitu ya. Aturan angka penting, kalian harus paham aturan angka pentingnya. Langsung jawab yang A 4,578. Nah, di sini ada angka 8, angka paling terakhir adalah angka taksiran, jadi 8-nya adalah angka taksiran, kita tandai dengan garis di bawah, kemudian dikurangi 2,31, angka satunya adalah angka taksiran, gitu ya. Kita kurangi, kalau pengurangan atau penjumlahan angka desimal atau bilangan desimal, kalian sejajarkan komanya. Nah, kalian tinggal kurangi 8, turunkan, 7 kurangi 1 adalah 6, 5 kurangi 3, 2, 4 kurangi 2, 2. Nah, di sini ada dua angka taksiran nih, 6 sama 8 adalah angka taksiran gitu ya. Ingat, aturan angka penting untuk penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya terdiri atas satu angka taksiran gitu ya. Jadi antara 6 dan 8 kalian harus pilihnya adalah yang angka taksiran yang paling awal gitu ya. Ambil angka taksiran yang pertama. Jadi stop sampai 2,26 gitu ya. Nah, angka 8-nya kalian bulatkan gitu ke atas karena lebih dari 5 pembulatannya ke atas, jadi ditulis 2,27. 7 adalah pembulatan dari 8 ke 6 gitu ya. Nah, selanjutnya yang ke B 0,013 dikali 210,5. Ini adalah perkalian angka penting. 0,013, kita tentukan dulu ada berapa angka penting. Ada dua angka penting, yaitu 1 dan 3. Karena 0 di depan angka bukan 0 itu bukan angka penting gitu ya. Jadi di sini ada dua angka penting. Nah, selanjutnya 210,5 ini ada 4 angka penting. 2, 1, 0, 5 semuanya angka penting. 0 yang diapit oleh angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Jadi semuanya ini adalah angka penting. Ada 4 angka penting. Kita langsung kalikan. Kalian nanti dapat 0,27365 gitu ya. Nah, untuk penulisannya, untuk perkalian angka penting itu, pilih angka penting yang paling sedikit. Jumlah angka penting yang paling sedikit 2 dan 4, paling sedikit mana? Paling sedikit 2. Jadi nanti penulisannya harus terdiri dari 2 angka penting saja. Berarti kita 0 itu bukan angka penting, mulainya dari 2, 7, 3, 6, 5 adalah angka penting, mulainya dari depan, 1, 2, berarti sampai sini 0,27 gitu ya, penulisannya 0,27. Nah, 3 karena kurang dari 5, jadi pembulatannya ke bawah, jadi dianggap 0 gitu ya, ditulis 0,27, terdiri dari 2 angka penting. Oke, paham ya? Yang selanjutnya, yang nomor 6. Diketahui dua buah vektor masing-masing besarnya 10 Newton dan 6 Newton. Jika titik pangkal kedua vektor tersebut berimpit dan membentuk sudut 60 derajat, ingat cos 60 itu setengah, gambarkan penjumlahan kedua vektor tersebut dan tentukan besar resultannya. Tadi ketahui ditanyakan dulu ya. Diketahui vektor A misalnya, vektor A-nya 10 Newton. Kemudian vektor B-nya 6 Newton. Dan tetanya atau sudut apitnya adalah 60 derajat. Ditanyakannya yang pertama adalah gambar penjumlahan vektornya. Di sini ada kata kunci. Di sini ada kata kunci yaitu titik pangkal kedua vektor tersebut berimpit. Jadi nanti pangkal vektor A ketemu sama pangkal vektor B. Kita gambarkan dulu ya. Pertama, gambar vektor A dulu.
misalnya ke arah kanan, besarnya 10 Newton. Kemudian di titik pangkal ini kita impitkan vektor B. Nah, seperti ini ya. B-nya besarnya 6 Newton. Ini sudutnya adalah 60 derajat, gitu ya. Nah, untuk menggambarkan atau untuk menentukan resultannya, kita buat dulu garis bayang. Nah, ini panjangnya sama dengan panjang yang bawah. Kemudian ini juga, nah panjangnya sama yang biru ini. Kemudian untuk resultannya kita tarik dari pangkal ini ke ujung sini. Nah, ini adalah vektor resultannya, gitu ya. Oke. Nah, kita udah tahu nih vektor resultannya atau gambarnya. Sekarang kita tentukan besar resultannya. Kita menggunakan rumus ini. Resultan sama dengan akar vektor A kuadrat ditambah nilai vektor A kuadrat ditambah nilai vektor B kuadrat tambah 2 kali nilai vektor A kali vektor B cos theta. Kalian harus ingat ya rumusnya, ini harus dihafal gitu ya. Kita tinggal masukkan A itu 10, 10 kuadrat tambah B itu 6, 6 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 6 cos 60. Oke. 10 kuadrat itu adalah sama dengan 100. Jadi 10 kuadrat itu bukan 10 kali 2 ya, artinya 10 kali 10. Jadi hasilnya 100. Nah, 6 kuadrat, 6 kali 6, 36, ditambah 2 kali 10 kali 6, 120. Cos 60, cos 60 itu adalah setengah. Jadi, 120 kali setengah. Kita tambahkan 100 tambah 36, 136 tambah 120 dikali setengah, sama aja dengan 120 bagi 2. Berarti 60. 136 tambah 60 adalah 196. Nah, akar dari 196 ini adalah 14. Gitu ya. Jadi diperoleh resultan atau nilai resultan vektornya adalah 14 Newton. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nanti ada gambar vektor dengan menggunakan penguraian vektor, katanya tentukan resultan kedua vektor. Mana gambarnya? Ini dia gambarnya. Nah, ini ada dua vektor, ada vektor F1 dan ada vektor F2. Vektor F2 ada sudutnya ya, membentuk sudut terhadap sumbu X. Nah, ini kalian gunakan penguraian vektor gitu ya. Karena F1 mah sudah tidak ada sudutnya, jadi F1 itu sudah sejajar dengan sumbu X, jadi yang kita uraikan hanya F2 saja. Karena F2 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Pertama, kita cari di searah dengan sumbu X dulu. Nah, caranya tarik garis dari ujung vektor ini ke sumbu X, sehingga kita peroleh set. Nah, ini adalah F2 di sumbu X. Kita tulis atau kita namakan F2X gitu ya. F2X, karena ini mengapit sudut 30 derajat atau paling dekat dengan sudut 30 derajat, maka si F2 ini menggunakan cos gitu ya, karena mengapit sudut 30 derajat gitu ya. Nah, F2 cos 30. Kenapa di sini negatif? Karena arahnya ke arah sumbu X negatif, makanya negatif F2 cos 30. Kita hitung F2-nya adalah 20 Newton dikali cos 30, di sini ada cos 30 itu setengah akar 3. Jadi diperolehlah F2X negatif 10 akar 3. 20 dikali setengah adalah 10. 10 akar 3. Jadi F2X-nya negatif 10 akar 3. Oke, itu adalah F2 pada sumbu X. Sekarang kita cari F2 pada sumbu Y. Kita tarik dari sini ke sini. Nah, diperolehlah vektornya. Nah, ke atas gitu ya. Ini F2Y. F2Y menggunakan sin karena ini kan sudutnya di sini. Berarti sama aja sudutnya di sini 30. Di depan sudut. F2Y itu di depan sudut. Di depan sudut 30, jadi pakainya sin gitu ya. F2 sin 30. F2-nya adalah 20, sin 30 setengah. 20 kali setengah diperoleh 10 gitu ya, 10 Newton. Nah, kita langsung masukkan ke tabel ini. Boleh sih, boleh pakai tabel, boleh tidak, itu optional saja, gimana enaknya gitu ya. Tapi Ibu lebih suka pakai tabel gini. Vektornya untuk F1 di sumbu X sudah ada. Vektor F1 di sumbu X itu nilainya 20 akar 3 gitu ya. Kalau di sumbu Y 0 karena dia sudah sejajar dengan sumbu X, berarti di sumbu yang lainnya dia sama dengan 0 gitu ya.
Kemudian F faktor kedua di sumbu X, F2X ya, nilainya negatif 10 akar 3, kita masukkan ke sini, negatif 10 akar 3, dan di sumbu Y-nya, ini F2Y adalah 10. Nah, kita sigmakan atau jumlahkan. 20 akar 3 dikurangi 10 akar 3, berarti di sumbu X, F di sumbu X adalah 10 akar 3. Nah, di sumbu Y, F di sumbu Y, 0 tambah 10 adalah 10. Oke, nah udah dapet nih sigmanya, kita masukkan ke rumus. Rumusnya sigma fx atau f di sumbu x kuadrat ditambah sigma f di sumbu y kuadrat. Oke, akar, pakai akar ya. Di sumbu x adalah 10 akar 3 ya, yang ini 10 akar 3 dikuadratkan, tambah di sumbu y adalah 10, berarti 10 kuadrat. Kita hitung 10 kuadrat 100 kali akar 3 dikuadratkan kan akar 9. Akar 9 adalah 3, berarti 100 kali 3. Gitu ya. 100 kali 3 ditambah 10 kuadrat adalah 100. Jadi 100 kali 3, 300 tambah 100 adalah akar 400. Akar dari 400 adalah 20 Newton gitu ya. Jadi resultan dari kedua vektor ini, vektor F1 dan F2 adalah 20 Newton gitu ya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga kalian mengerti. Kalau tidak mengerti, kalian bisa ulangi lagi videonya. Dan minggu depan kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, bab baru. Jadi, cukup sekian untuk hari ini, untuk video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.